Kamu mau cerai? Kamu udah tahu belum apa itu perceraian? Apa yang harus kamu lakukan? Dan dokumen-dokumen apa yang harus kamu siapkan? Yuk, tonton dulu konten saya, di mana saya akan jelaskan prosedur perceraian dan akibat-akibat hukum yang mungkin akan timbul sehubungan dengan perceraian yang akan kamu jalani. Supaya kamu paham apa itu perceraian sebelum berkata cerai. Oke? Sebelum lanjut, saya kasih ketentuan umum dulu ya. Kalau konten ini, saya buat untuk keperluan diskusi dan edukasi hukum kita bersama. Saya tidak dalam rangka memberikan nasihat atau pendapat hukum kepada siapapun tentang apapun. Kalau kebetulan ada penyebutan nama dan peristiwa yang mirip, yakinilah itu hanya sebuah kebetulan semata. Saya juga nggak menyarankan kalian untuk bercerai ya. Kita mulai ya. Ketika kita berpikir tentang perceraian, maka harus ada dulu yang namanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing, dan telah didaftarkan kepada kantor urusan agama bagi teman-teman yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, atau kantor catatan sipil untuk teman-teman yang melakukan perkawinan selain menurut agama Islam. Nanti dibuktikan dengan adanya buku nikah dari kantor urusan agama atau akta nikah dari kantor catatan sipil. Nah, perkawinan yang sah tadi dapat putus karena 3 hal. Yang pertama karena kematian, yang kedua karena perceraian, dan yang ketiga karena putusan pengadilan. Di sini saya baru paham bahwa sebenarnya kurang tepat menyebut istilah cerai mati. Karena kematian adalah satu penyebab putusnya perkawinan, dan perceraian adalah penyebab putusnya perkawinan yang lainnya. Jadi, cerai ya cerai, mati ya mati. Dari 3 penyebab putusnya perkawinan, kali ini kita hanya akan bahas tentang perceraian ya. Perceraian itu sendiri tidak dapat dilakukan seenaknya. Harus melalui pengadilan setelah dapat dibuktikan adanya alasan perceraian yang sah. Alasan perceraian sudah ditentukan limitatif dalam PP nomor 9 tahun 1975 dan kompilasi hukum Islam. Ada 6 alasan perceraian yang sah menurut PP nomor 9 tahun 1975. Saya bacakan ya. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Dan yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 6 alasan dalam PP nomor 9 tahun 1975, ditambah 2 alasan lagi dalam kompilasi hukum Islam. Yang ketujuh, suami melanggar taklik talak. Dan yang kedelapan, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Setelah membaca alasan yang sah untuk bercerai, saya juga baru sadar bahwa tidak ada alasan perceraian karena kesepakatan. Lagi-lagi, menurut saya, penyebutan yang terjadi di masyarakat tentang sepakat bercerai kurang tepat. Karena kesepakatan bukanlah alasan untuk bercerai.
Banyak yang bertanya kepada saya, alasan perceraian apa sih yang paling sering digunakan untuk bercerai? Menurut pengalaman saya, alasan perceraian nomor 6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak lagi adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Sebenarnya, alasan perceraian ini cukup sulit loh, karena merupakan syarat kumulatif. Ada kata "dan" di situ, di mana perselisihan dan pertengkaran antara si suami dan istri menyebabkan mereka tidak lagi dapat hidup rukun dalam rumah tangga. Jadi sebenarnya boleh antara suami dan istri berdebat, cekcok, atau bertengkar. Wajar dong, masing-masing mempunyai pikiran dan hati. Mungkin terdapat perbedaan pendapat. Yang nggak boleh itu adalah ketika pertengkaran, cekcok, dan perdebatan itu membuat si suami dan istri tidak lagi dapat hidup rukun dalam rumah tangga. Itulah yang memenuhi syarat alasan perceraian nomor 6 ini. Sekarang kita mulai bahas tentang prosedur perceraian ya. Apabila kamu sudah bulat tekad untuk bercerai, maka apa yang harus kamu lakukan? Di sini terdapat perbedaan. Apabila kamu melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, atau melangsungkan perkawinan tidak berdasarkan agama Islam. Apabila kamu melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, maka jika suami hendak menceraikan istri, dapat mengajukan permohonan talak ke pengadilan agama yang meliputi wilayah hukum dari kediaman si istri. Jika istri hendak menceraikan suami, maka dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama yang meliputi wilayah hukum dari kediaman si istri. Berbeda jika kamu melangsungkan perkawinan selain berdasarkan agama Islam. Baik suami hendak menceraikan istri atau istri hendak menceraikan suami, dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan negeri di wilayah hukum yang meliputi kediaman dari tergugat. Tidak ada istilah permohonan talak untuk perceraian yang diajukan ke pengadilan negeri. Setelah kamu memasukkan permohonan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan, lalu apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya adalah menunggu. Menunggu diterimanya relas pemanggilan sidang. Pada relas pemanggilan sidang, terdapat tanggal, hari, jam, dan tempat di mana sidang pertama akan dilakukan. Catatan penting untuk kamu yang memasukkan permohonan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Maka kamu harus datang ya. Bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh kuasa hukum. Tapi kamu harus datang. Karena kalau kamu tidak datang, setelah beberapa kali pemanggilan yang sah, majelis hakim pemeriksa perkara dapat menggugurkan perkara kamu. Karena kamu yang menginisiasi perceraian, kamu yang memiliki kepentingan untuk bercerai. Setelah masuk ke dalam proses pemeriksaan, apabila suami dan istri hadir, maka hakim akan mewajibkan suami dan istri untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi di pengadilan. Mediasi di pengadilan ini akan dipimpin oleh hakim mediator yang merupakan hakim yang berbeda dengan hakim pemeriksa perkara. Menurut pengalaman saya, hakim mediator akan meminta untuk bertemu langsung dengan suami dan istri yang hendak bercerai. Tidak dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Hakim mediator akan mencoba mendamaikan suami dan istri. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak terjadi perceraian. Catatan penting untuk kamu yang mau berdamai, yang mau mempertahankan rumah tangga kamu. Manfaatkan mediasi ini dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan niat kamu untuk berubah, bertobat, dan mempertahankan rumah tangga kamu. Syukur-syukur pasangan kamu tergerak hatinya dan mengurungkan niat untuk bercerai, sehingga perdamaian dapat terjadi. Namun, apabila perdamaian tidak dapat terjadi, maka hakim mediator akan menyatakan mediasi gagal.
dan perkara dikembalikan kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk dilanjutkan pemeriksaannya. Perlu untuk kalian ketahui bahwa apabila mediasi di pengadilan dinyatakan gagal, bukan artinya seluruh upaya perdamaian telah berakhir. Perdamaian dapat terjadi kapanpun, di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila kalian hendak mempertahankan rumah tangga kalian, lakukan segala upaya untuk mencapai perdamaian itu. Dan apabila nanti pun telah terjadi putusan yang mengabulkan perceraian, masih ada upaya untuk berdamai, dengan jalan melakukan banding maupun kasasi. Tapi, esensi perdamaian ini adalah perdamaian yang sesungguhnya, di mana kalian benar-benar ingin mempertahankan rumah tangga kalian, benar-benar ingin bersatu kembali dengan pasangan kalian. Tunjukkan dengan niat kalian dan perbuatan kalian, bukan hanya dengan perkataan. Setelah mediasi dinyatakan gagal oleh hakim mediator, dan berkas perkara dikembalikan kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk dilanjutkan pemeriksaannya, maka tahapan selanjutnya adalah jawab-menjawab dan pembuktian. Pembuktian merupakan aspek yang terpenting, di mana harus kamu dapat buktikan adanya alasan yang sah untuk bercerai. Pada pembuktian, terdapat pemeriksaan surat, di mana kalian menunjukkan dokumen-dokumen yang dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah, yaitu buku nikah, akta nikah, lengkapi juga dengan kartu keluarga, akta lahir anak. Pada pembuktian surat ini, lampirkan juga apabila kalian memiliki dokumen-dokumen yang dapat menunjukkan adanya alasan perceraian. Selanjutnya, akan ada pemeriksaan saksi. Saksi minimum yang harus dihadirkan adalah 2 orang yang sudah dewasa. Saksi yang mengetahui tentang perkawinan kalian, dan juga mengetahui adanya alasan perceraian tentang kalian. Nanti, hakim akan menggali saksi yang kalian ajukan. Hakim akan bertanya kepada para saksi untuk mendapatkan jawaban ada atau tidaknya alasan perceraian yang kalian ajukan ke pengadilan. Setelah hakim selesai memeriksa perkara dan mempertimbangkan surat dan saksi yang kalian ajukan dalam pembuktian, maka hakim akan membuat putusan. Apabila hakim berpendapat bahwa kalian sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, maka hakim akan membuat putusan perceraian. Namun sebaliknya, jika hakim berpendapat antara suami dan istri masih ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga, maka hakim akan menolak permohonan talak dan gugatan perceraian yang kalian ajukan. Apabila kalian tidak setuju terhadap putusan hakim, kalian dapat melakukan upaya hukum, banding, ke pengadilan tinggi agama atau pengadilan tinggi, dan kasasi ke Mahkamah Agung. Perlu dicatat, selama adanya upaya hukum, maka belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang perceraian kalian. Artinya, kalian masih hidup sebagai suami istri. Manfaatkan kesempatan ini untuk melakukan perdamaian yang seutuhnya. Karena pastinya, banding atau kasasi dilakukan karena ada pihak yang tidak setuju terhadap putusan perceraian. Jadi gunakan untuk perdamaian. Gunakan untuk meyakinkan pasangan Anda bahwa Anda tidak ingin bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga. Kapan perceraian itu terjadi secara sah? Pertama-tama, harus ada dulu putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap. Maksudnya, putusan perceraian ini sudah tidak lagi dapat diajukan upaya hukum, atau semua upaya hukum sudah ditempuh, baik banding maupun kasasi. Ketika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dibedakan lagi. Apabila tadi ditempuh melalui pengadilan agama, maka jika diajukan berdasarkan permohonan talak, si pemohon talak harus mengikrarkan talak di pengadilan agama setelah melunasi kewajiban pembayaran uang mut'ah dan idah
kepada calon mantan istrinya. Apabila diajukan berdasarkan gugatan perceraian di pengadilan agama, maka ketika putusan berkekuatan hukum tetap, disitulah tanggal terjadinya perceraian. Jika diajukan ke pengadilan negeri, ini harus diperhatikan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus disampaikan ke kantor catatan sipil untuk kemudian mendapatkan akta perceraian. Tanggal akta perceraian tersebutlah tanggal sahnya perceraian kalian. Dalam perkawinan yang sudah memiliki keturunan, biasanya melibatkan pembahasan tentang hak asuh dalam proses perceraian yang berlangsung. Hak asuh ini harus dimohonkan oleh mereka yang ingin memegang hak asuh terhadap anaknya setelah perceraian terjadi. Pada dasarnya, hak asuh terhadap anak di bawah umur cenderung diberikan kepada si ibu, kecuali dapat dibuktikan apabila ibunya adalah ibu yang tidak baik. Contohnya, ibu tersebut pemabuk, penjudi, atau dihukum penjara. Hal lain yang juga berkaitan erat dengan perceraian adalah tentang harta. Di sini, kalian harus pahami dulu apa itu harta bawaan dan apa itu harta dalam perkawinan atau harta gonogini. Tentunya, hakim berharap agar mantan suami dan istri dapat membagi harta perkawinan dengan baik-baik dan adil. Namun, apabila tidak dapat dilakukan dan justru terjadi sengketa, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sehubungan dengan harta gonogini. Nanti hakim yang akan membagi mana yang menjadi bagian mantan suami dan mana yang menjadi bagian mantan istri. Cerai, gak cerai, damai, gak damai, kalian yang putuskan. Ini perkawinan kalian, kalian harus bertanggung jawab. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila ada usul materi yang hendak saya bawakan, silakan tulis juga. Dengan senang hati saya akan bawakan. Terima kasih, sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye.